Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih pada pembimbing Dr. Muhammad Iman Kurniawan spesialis mata yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pembacaan kali ini. Jadi saya akan membawakan portofolio berjudul glaukoma. Identitas pasien, nama MR, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tentara, alamat Asrama Militer Makassar, tanggal pemeriksaan 12 April 2018. Keluhan utama, mata kiri tidak dapat melihat. Riwayat penyakit sekarang, seorang pasien laki-laki 31 tahun datang ke polimata dengan keluhan mata kiri tidak dapat melihat dan mata kanan kabur saat melihat jauh. Keluhan dirasakan sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, awalnya penglihatan kabur kalau naik motor. Pasien mengatakan dulunya sering terbentur kepalanya saat latihan. Keluhan lain yang dirasakan oleh pasien, nyeri kepala tidak ada, air mata berlebih tidak ada, kotoran mata tidak ada, penglihatan silau tidak ada. Untuk riwayat penyakit, riwayat penyakit diabetes mellitus tidak ada, riwayat penyakit yang sama sebelumnya tidak ada, riwayat hipertensi tidak ada, riwayat merokok ada, riwayat trauma ada, untuk pengobatan tidak pernah berobat sebelumnya. Pada keluarga tidak ada keluarga pasien yang menderita penyakit yang sama dengan pasien. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum komponas mentis, sakit sedang, gizi baik, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Status keadaan data dalam batas normal. Ini penampakan mata pada pasien. Ketika direfleks cahaya, untuk pemeriksaan oftalmologi untuk visusnya, visus tanpa koreksi, kalau yang mata kanan itu 6/30, untuk yang mata kiri itu 1/300. Pada inspeksinya itu pada palpebra tidak ada udem, pada silit tidak ada triakiasis maupun sekret. Untuk aparatus lacrimalis masih ada, mekanisme muskular normal ke segala arah, konjungtiva tidak ada hiperemis, pada kornea tampak kesan udem pada mata kanan dan mata kiri, BMD-nya kesan dangkal pada kedua mata, iris coklat dan kripta ada. Untuk pupil, kalau mata kanan itu bulat sentral, refleks cahaya langsungnya positif miosis, tidak langsung juga positif miosis. Sementara kalau yang kiri bulat sentral, refleks cahaya langsung tampak nucleasis. Terus kalau yang tidak langsung itu ada miosis. Untuk lenta, keduanya jernih. Pada pemeriksaan palpasi, tekanan intraokular itu TN+1, nyeri tekan tidak ada, massa tumor tidak ada, pembesaran glandula preaurikuler tidak ada. Untuk pemeriksaan tonometrinya, untuk yang mata kanan dan mata kiri sama-sama 43,4 mm air reksa. Pada pemeriksaan slit lamp, konjungtiva hiperemis tidak ada, kornea normal, iris coklat, dan kripta, pupil bulat dan lensa jernih. Kalau untuk yang mata kanan itu RAPD-nya negatif, kalau yang mata kiri itu RAPD-nya positif. Pada pemeriksaan fundoskopi, mata kiri itu sidarnya 0,5/0,6, kalau yang mata yang kanan, mata yang kiri 1,0. Diagnosis, ocular dextrasi, mata kanan dan kiri itu glaukoma primer, suspek sudut terbuka. Untuk tata laksana diberikan acetazolamid 250 mg kali 1 tablet, KSR 600 mg 2 kali 1, endotimol 0,5% 2 kali 1 untuk ocular dextrasi sinistra. Jazakumullah khairan, saya kembalikan ke saudara. Untuk memberikan diagnosis glaukoma butuh pemeriksaan apa? Terus? Terima kasih atas persentase portofolionya, Kak. Mengenai porto glaukoma ini sendiri, saya persilahkan. Glaukoma sudah terbuka primer. Untuk melakukan diagnosis glaukoma apa? Sudutnya tidak pakai apa? Pakai moderator itu bertanya. Syarat mendekat Silakan, Kak. glaukoma adalah Kan tadi dijelaskan pada laporan kasus bahwa pasien itu diketahui ada riwayat trauma kepala yang terbentur pada saat pasien latihan. Mungkin yang bisa saya tanyakan, mengapa
cedera itu bisa menyebabkan suatu glaukoma. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba izin jawab. Jadi, diketahui pasien ini dia ada memiliki riwayat trauma, yaitu kepala terbentur saat latihan. Akibat dari cedera langsung ini, glaukoma traumatis itu paling sering disebabkan akibat dari blood injury atau trauma tumpul. Jadi ini cederanya dia tidak menembus mata, seperti misal pukulan di kepala atau secara langsung. Penyebab paling umumnya itu biasanya akibat olahraga atau latihan yang berat. Biasanya cairan mata yang atau humor aqueous yang mengalir keluar dari bagian mata yang dia keluar melalui pupil dan kemudian diserap kembali ke aliran darah melalui kanalis rem, melalui jaringan saluran drainase di sekitar tepi luar iris. Ketika adanya trauma tumpul ini, kerusakan pada sistem ini dapat terjadi. Biasanya pada badan siliaris itu yang dimana yang dia menghasilkan cairan mata ini dia mengalami tearing atau robek. Jadi bisa menyebabkan perdarahan di dalam mata, entahkah itu jumlah darah atau plasma atau justru depresi yang berlebihan, dia bisa menumpuk dan menyumbat sistem drainase yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan mata yang dapat merusak saraf optik. Itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari kita, Dok? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin kepada kakak dan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak. Pada kasus-kasus yang atau obat yang dapat kita berikan kepada pasien. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk golongan-golongan obatnya itu sendiri, dia ada analog prostaglandin, ada beta blocker, terus agonis alfa adrenergic, terus parasimptomatik, sama karbonik anhidrase. Untuk cara kerjanya itu sendiri berbeda masing-masing. Kalau misalnya untuk analog prostaglandin, dia meningkatkan aliran keluar dari trabekular. Efek sampingnya itu sendiri dia bisa hiperpigmentasi pada matanya, hiperpigmentasi periokular, perubahan warna iris, biasanya menjadi lebih gelap. Terus dia juga meningkatkan pertumbuhan bulu mata. Contoh obatnya itu dia seperti latinopros. Yang kedua, untuk beta blocker, dia tuh menurunkan produksi humor aqueous. Kalau untuk efek sampingnya itu sendiri, dia bisa menyebabkan alergi, bisa juga menyebabkan bronkospasma, jadi kontraindikasi pada yang memiliki ada asma bronchial. Contoh obatnya itu seperti timolol, terus agonis alfa adrenergic. Dia ini untuk cara kerjanya, dia ada non-selektif sama yang selektif. Kalau yang non-selektif itu dia memperbaiki aliran aqueous, sementara kalau yang selektif dia menurunkan produksi humor aqueous. Efek sampingnya itu sendiri, dia bisa injeksi konjungtiva, ada reaksi alergi, somnolen, dan nyeri kepala. Contoh obatnya itu seperti brimonidin sama apraklonidin. Terus yang contoh berikutnya itu agen parasimptomatik, dia itu meningkatkan aliran keluar dari trabekula. Jadi ini seperti prostaglandin tadi. Untuk efek sampingnya itu sendiri, dia bisa menyebabkan nyeri pada mata atau di jidat, ada penurunan tajam penglihatan sama peningkatan miopia. Untuk contoh obatnya seperti itu karbakol dan pilokarpin. Terus yang terakhir itu karbonik anhidrase, dia cara kerjanya itu dia menurunkan produksi humor aqueous. Untuk efek sampingnya, kalau misalnya diberikan secara topikal, ada sensasi rasa metalik. Kalau oral, dia menyebabkan malaise, anoreksia. Untuk contoh obatnya, kasih mungkin ada tambah. Nah, Dok, mungkin ada tambahan mengenai portofolio ini. Ya, coba kita diskusikan dulu, tayangkan lagi portofolionya. Ini kan melihat di internet ya, kalian nggak meriksa sendiri. Seperti tadi yang retinopati diabetes, minimal ngertilah cara penulisan status portofolio ya. Nanti kalau di rumah sakit baru meriksa betulan. Coba satu-satu, 31 tahun,
datang. Terus slide berikutnya tentara, dia tidak bisa melihat. Nah, sudah lama loh, kurang lebih 4 tahun lagi kabur. Tidak ada nyeri, merah, mata tenang. Terus slide berikutnya ada riwayat trauma. Tadi pertanyaan pertama ada traumanya, hubungannya trauma dengan glaukoma dijelasin. Nah, terus slide berikutnya. Nah, ini saya mau koreksi cara menampilkan foto ya. Sebaiknya foto itu 3 jenis ya. Satu pertama itu tampilkan kedua mata yang gandeng, jangan dipisah kayak gini. Digandeng itu yang pertama bisa melihat corneal reflex image-nya, refleks posisinya, Hirschberg testnya itu juling apa enggak ya. Kemudian membandingkan antara kalau ada cahaya kanan kiri sama apa enggak. Kalau dipotong satu diambil satu-satu kan nggak bisa membandingkan, yang kiri lebar apa kanan lebar. Yang kiri mungkin lagi ada sinar terang sehingga mengecil, yang kanan nggak ada sinar. Seharusnya dua-duanya difoto biar tahu itu pupilnya lebar apa enggak, sama-sama apa enggak. Kalau di foto ini kan saya ragu, yang kiri kelihatan lebar, apa betul? Kan cahayanya lebih lebar mana? Kanan sama kiri sama enggak? Cahaya flashnya, bleednya. Jadi harus ditampilkan dua-duanya. Baru lebih dalam lagi satu mata. Jadi ada 3 foto. Dua-duanya tampak bareng, terus satu mata kiri, satu mata kanan. Sebaiknya gitu, ya. Kalau sini saya nggak yakin dia pupilnya lebih lebar yang kiri apa enggak. Ya, terus slide berikutnya. Nah, seperti tadi yang dibilangkan kok, nomor 30 itu bisa dikoreksi apa enggak? Seperti 300 bisa dikoreksi apa enggak? Pinholnya negatif apa enggak? Maju apa enggak? Kalau nggak bisa maju, berarti ada suatu kelainan media refraksi, ya. Bisa kornea, lensa, vitreous, retina, papil nervus 2, atau otaknya. Kan banyak itu. Dari ditelusuri dari semua itu, ditelusuri satu-satu dengan melihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Kalau pengawatannya normal, korneanya odema ini kanan kiri. Korneanya nggak jernih, semua odema, berarti tekanannya tinggi semua, betul ya? Ya, ngelihatnya gitu, perhatikan langsung kornea. Kesan dangkal. Terus kenapa pupilnya yang kanan positif, yang kiri negatif? Refleks kornea apa itu? Langsung, tidak langsung positif. Ada lagi, kalau status di UMI itu pemeriksaan apa lagi yang perlu? Portofolio di bawahnya reflekta langsung. Nah, perhatikan itu. Apa? Setelah refleks kornea langsung tak langsung, pemeriksaan apa? RAPD. Apa? Refleks afferent pupil defect. RAPD, Dok. Nah, iya. Untuk apa itu? Kalian harus kuasai. Untuk apa itu? Untuk periksa apa? Apa bedanya atas sama bawah? Apa bedanya? Untuk apa? Refleks kornea sama untuk RAPD apa bedanya? Dok, mau ganggu dulu ya. Masih ngajar ini online. Bentar. Dikit lagi. Yang apa bedanya? Untuk bandingkan, Dok, refleks pupil cahayanya antara mata kanan dan mata kiri, yang mana yang lebih lemah, Dok?
Kalau RAPD itu lihat defect di nervus opticusnya. Ya, kalau langsung refleks biasa. Refleks defect toh dari otaknya, dari minus 2 dari kepala ke bola mata. Nanti dibaca lagi, kurang dilengkapi ini ya. Kalau refleks biasa karena ada sebab-sebab yang lain, bisa karena pupilnya sinekia atau yang lainnya. Ya, terus slide berikutnya. Slide berikutnya. Dulu pernah ada tuh yang disuruh ikut itu. Bukan kasih dulu penjelasan. Kita ini yang diikuti itu adalah vaksinator. Dia yang menyuntik, bukan yang mengatur obat. Dasar itu terus baru tambahi. Bukan yang mengatur obat. Nanti dua itu harus ada perdebatan farmasi. Sekarang kulkas kita Oh no. Itu udah banyak yang datang di atas. Ya enggak ada belum. Sudah. Enggak, vaksinnya datang. Belum ada kan kita belum buka, tapi maksud kok siapa yang dihubungi di Dinkes, siapa yang sudah pernah koordinasi dengan Dinkes bawa Bayangkari itu sudah buka. Burul. Bagus, tanya bagus. Loh mereka nak pernah ngomong. Sudah ya ngomong gitu. Tanya bagus. Amin. Begitu. Nah, sudah diperiksa apa ini? Slit lamp ketemu apa? Loh ini keluar RAPD, slit lamp itu pakai RAPD atau pakai center? Ya, tekniknya nanti belajar lagi. Terus fundus kopinya CD rasio ketemu ini 0,5 sama 1. Normalnya berapa? CD rasio normalnya berapa? Berarti nggak normal semua. Terus slide berikutnya. Nah, glaukoma-nya dari mana? Menegakkan diagnosanya, kurang pemeriksaan apa? UDS kok langsung glaukoma keluarnya. Pemeriksaan apa yang dibutuhkan lagi untuk menegakkan diagnosis glaukoma? Terus primernya dari mana? Katanya dari riwayat trauma, dari ceritanya berdarah, terus ini gimana itu? Memang sekunder atau primer? Kalau karena trauma kan sekunder, kalau primer nggak ada sebabnya. Terus kalau suspek sudah terbuka, pakai pemeriksaan apa yang kurang? Padahal sudutnya dangkal. Kok terbuka ini? Kok sudutnya cewanya dangkal, kok sudutnya terbuka? Gimana menjelaskan itu? Tapi dok, bisa juga diagnosis banding dengan sudut tertutup dok. Butuh pemeriksaan apa? Untuk menegakkan diagnosa. Perimetri. Apa? Pemeriksaan perimetri dok. Nah, itu untuk menegakkan glaukomanya. Jadi untuk menegakkan diagnosis glaukoma itu butuh pemeriksaan perimetri. Ya, kemudian CD rasionya, nervus opticusnya diperiksa. Bisa menggunakan funduskopi kalau sudah bisa. Kalau nggak bisa, pakai pemeriksaan apa yang mendukung? Minimal bisa dilihat RAPD-nya. Itu berarti nervus opticusnya sudah kena. Tanda itu RAPD-nya. Ya.
Kemudian baru yang ketiga tonometrinya. Nah, terus kalau primer apa? Kenapa kok primer bukan sekunder? Katanya ada hubungannya karena trauma. Ya dibuktikan. Karena memang ada jejasnya enggak? Benturan kepala itu sampai masuk mata apa enggak? Kalau enggak ada, ya tiba-tiba muncul ya primer. Tapi kalau ada tiba-tiba bola matanya jadi peyang, ada sinekia, ada bekas perdarahan di situ, sikatrik, itu sekunder karena trauma. Ini kan tidak ada, lensanya normal-normal aja kan, primer. Sudutnya gimana untuk menentukan terbuka apa tertutup? Untuk menentukannya, pemeriksaan pemeriksaan gonioskopi. Tahu dong gonioskopi? Ya. Untuk pemeriksaannya itu butuh gonioskopi untuk menegakkan diagnosa terbuka atau tertutup. Jawabannya dangkal, belum tentu tertutup, belum tentu terbuka juga. Dilihat itu trabekular masuknya tertutup oleh apa? Scleropurnya perbatasan antara limbus dengan apa, kornea dengan irisnya itu seperti apa? Sudutnya ada 4 derajat ya. Bisa pakai lem Van Herijk, yang jelas pakai gonioskopi, diintip langsung pakai mikroskop ya. Ada penyumbatan apa, berapa derajat tuh, ngerti ya? Untuk menentukan diagnosis dibuktikan kriterianya. Glaukoma ada 3, primernya ada sekunder atau primer, sudutnya terbuka atau tutup, lihatnya pakai gonioskopi. Terus tata laksananya pinter tadi sudah betul, tata laksananya lengkap. Terus asetolamid tadi udah jelaskan oh, ini KSR untuk apa? KSR untuk apa? Obat glaukom bukan? Bukan dok, dia kalium klorida dok. Untuk? Untuk apa? Hah? Koreksi apa? Hah? Asetolamid itu efek sampingnya apa? Acetazolamid tadi kan sudah baca lengkap pinter tadi. Acetazolamid itu glaukon untuk apa? Efek sampingnya dia akan mengeluarkan kalium banyak lewat urin. Supaya tidak terjadi kekurangan kalium, ditambah preparat kalium, KSR, asparka gitu. Kalau timol tadi udah menguasai, menurunkan macam-macam banyak. Yang belum di sini adalah neuroprotektornya. Pemberian neuroprotektor sekarang lagi diguncang-guncang, itu lagi diteliti. Neuroprotektor paling sederhananya vitamin B kompleks. Yang paling canggih golongan sitikolin. Sekarang terapi glaukom itu ke arah neuroprotektor. Ada yang pakai antibodinya, dia tahu penelitian belum selesai itu. Pakai antibodi apa itu untuk memperkuat neuronya, nervus opticusnya, karena proses yang terjadi sekarang itu apoptosis otomatis ya, matinya sel ganglion, sel retina itu. Meskipun TIU-nya tinggi, rendah, sudah normal, tapi tetap proses berlangsung apoptosis kerusakannya, sehingga sekarang ke arahnya neuroprotektor. Banyak masih diteliti ya. Oke, karena sudah ada izin ke toilet, saya juga mau izin, mau ada rapat. Ya, coba ya, ada pertanyaan lagi. Siapa yang izin ke toilet? Saya juga mau izin. Sudah banyak yang dicari saya. Oh siap, izin ke toilet. Ada lagi? Cukup ya? Nanti kalau lihat lagi, lihat di YouTube saya tayangkan diskusi lagi lewat YouTube aja.